Jumpa lagi bersama kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Munaslup Asosiasi Cahaya Fortuna ACF P3MI Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Laporan pertanggungjawaban Ketua Asosiasi Cahaya Fortuna ACF Kabupaten Cilacap periode 2019-2023. Bertempat di Hotel Azana Asia, Jalan Gatot Subroto, Cilacap, Rabu 6 Desember 2023. Acara dihadiri oleh Kepala Disnakerin Kabupaten Cilacap, Didik Nugraha SEMM, jajaran Dewan Penasehat ACF, jajaran Pembina ACF, Dirut dan Kepala Cabang Perwakilan dari P3MI se-Kabupaten Cilacap, dan tamu undangan. Acara diawali sambutan dari anggota Asosiasi Cahaya Fortuna, Divisi Hukum dan Permasalahan, Suharto SH. Dilanjutkan sambutan Kepala Disnakerin Kabupaten Cilacap, Didik Nugraha SEMM. Vivin Eka Budi Cahyono, Eskom, selaku Ketua ACF periode 2019-2023, dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama masa kepemimpinannya, di antaranya laporan terkait kegiatan rapat-rapat anggota, kegiatan sosial ACF, keuangan dan pencapaian dari berbagai aspek. Semua dilaporkan oleh Vivin melalui digital monitor layar lebar, sehingga semua anggota bisa menyimak dengan jelas apa yang dipaparkan oleh Ketua Asosiasi. Sebelum menyerahkan tongkat kepemimpinan sebagai Ketua ACF periode 2017-2023, Vivin juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua anggota ACF dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam masa kepemimpinannya banyak kekurangan dan kesalahan. Semua itu menjadi bahan evaluasi ke depan apabila dirinya terpilih kembali dalam bursa pemilihan Ketua ACF periode 2023-2027. Usai menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, Vivin menanyakan kepada semua anggota ACF apakah laporannya diterima, yang langsung dijawab secara kompak oleh anggota diterima. Dilanjutkan penyerahan tongkat kepemimpinan Ketua ACF kepada Dewan Pembina ACF yang diwakili oleh H. Purnomo, yang dilanjutkan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Vivin atas kinerjanya selama ini. Beliau kemudian mengundang, kalau tidak salah yang rawuh waktu itu, Disnakerin Cilacap rawuh waktu itu, kemudian Pak Awaludin selaku Sekda juga rawuh dari Pemda waktu itu, dari Polres, Wakapolres rawuh waktu itu, dari Dandim waktu itu juga rawuh. Bu Menteri Tenaga Kerja menyampaikan bahwa di Cilacap ini dalam situasi COVID dan plus setelah COVID, menurut data dari Disnaker Kabupaten Cilacap, bahwa P3MI Cilacap ini mampu menempatkan TKI ke luar negeri sebanyak 6.000 sampai 7.000 PMI dalam situasi pasca COVID. Mampu menempatkan 6.000 sampai 7.000 PMI. Kemudian dalam situasi normal, PMI Kabupaten Cilacap mampu menempatkan PMI dalam jumlah antara 10.000 sampai 11.000 dalam 1 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira lembaga-lembaga penempatan atau pencari yang membantu menyalurkan tenaga kerja di Cilacap ini lembaga mana ya? Yang kontribusinya mampu membantu, satu, mengurangi pengangguran. Itu lembaga mana? Saya berpikir BKK, Pak Dinas. BKK yang mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal di Jakarta. 1 tahun secara data, apakah mampu kira-kira untuk menempatkan tenaga kerjanya di Jakarta dalam 1 tahun jumlah antara angka 7.000 sampai 10.000. Kemudian, kalau betul bahwa P3MI ini memang satu lembaga atau satu bentuk badan usaha yang memang tugasnya mampu mengurangi kemiskinan di Cilacap ini, mengurangi pengangguran di Cilacap ini, kami agak merasa keperpihakan pemerintah daerah kepada P3MI ini bagaimana? Mudah-mudahan nanti calon-calon yang lain yang ada satunya lagi juga sama. Jadi kembali lagi, dan selamat mengikuti pemilihan ketua, semoga berjalan dengan lancar dan kita harapkan masih ketua yang betul-betul diingat oleh seluruh anggota. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu lagi, ini barangkali saya memberi sambutan terakhir di depan Bapak Ibu sekalian karena pada nanti bulan awal Maret saya masih masa purna. Jadi manakala selama ini bergaul
bekerja sama saya selama kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ya Pak ya. Saya ada hal yang kurang berkenan dipandang oleh Bapak Ibu sekalian, saya dari hati yang paling dalam saya mohon maaf tulus-tulusnya. Saya kira itu dari saya. Lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada seluruh anggota Asosiasi Jaya Fortuna yang sudah membantu baik secara moral, material maupun tenaga sehingga masa bakti saya 2023 ini terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Tetapi yang namanya suatu hal kerikil ataupun bisa dikatakanlah itu menurut saya penyeimbang. Jadi sesuatu hal itu variasi di kita itu kita anggap positif saja. Jangan menurut saya dianggap baper. Itu sebagai cambukan kita, ya warna-warni kita di asosiasi seperti itu. Kalau yang saya putuskan semua mengikuti, ya menurut saya nggak sehat juga. Jadi nggak sehat. Apakah laporan pertanggungjawaban selama masa bakti saya 2019 dan 2027 diterima oleh semua anggota? Alhamdulillah, dengan demikian posisi saya sebagai Ketua Asosiasi Fortuna demisioner dan saya serahkan ke pembina atau Dewan Pengawas. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tongkat asosiasi ini saya serahkan kembali ke Asosiasi Jaya Fortuna, yaitu ke penasehat Bapak Purnomo. Beri tepuk yang mulia. Dan semoga ke depan siapapun yang akan terpilih menduduki jabatan Ketua Asosiasi periode 2023-2027 bisa menjalankan tugasnya dengan amanah, juga transparan, dan yang paling terpenting, segala sesuatu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama anggota. Jangan mengambil keputusan sendiri. Semua itu harapan dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan semua anggota ACF. Acara diakhiri pemberian cenderamata dari Dewan Pembina dan dari ACF sebagai tanda terima kasih kepada Vivin atas kinerjanya selama menjadi Ketua ACF P3MI Kabupaten Cilacap periode 2019-2023 dari Hotel Azana Asia, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kabar 1 Nusantara melaporkan.